Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen pengampu Praktek Peradilan Pidana Bapak Ahmad Iqbal serta Asisten Laboratorium Praktek Peradilan Pidana Kak Ina Kusuma Wardani beserta rekan-rekan dan para hadirin yang berbahagia pada hari ini. Perkenalkanlah, kami kelompok 2 yang pada hari ini akan menyampaikan kasus posisi pada alur persidangan pada kali ini yang kami mengusung kasus kecelakaan lalu lintas. Adapun kasus posisi yang akan kami sampaikan di mana seorang terdakwa bernama Joko Dimari berusia 49 tahun yang telah menjadi supir bus selama 15 tahun di perusahaan bernama Jaya Utama Group serta korban korban beratas nama Yuliana yang tertabrak oleh bus yang dikendarai oleh Joko Dimari, di mana Yuliana berusia 29 tahun serta bekerja sebagai pegawai swasta. Adapun kasus ini dimulai pada tanggal 16 Agustus 2026, tepatnya pada siang hari jam 12, di mana Joko Dimari sedang melaksanakan tugasnya sebagai supir bus yang mengendarai dari Semarang menuju Kota Bandung dan kemudian sampai di Kota Bandung pada tanggal 16 Agustus 2026 tepatnya pukul 8.45 malam, di mana Joko Dimari kemudian beristirahat hanya dengan waktu istirahat yaitu 5 jam saja, yang kemudian pada pukul 1.45 pagi tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2026 Joko Dimari mengatakan kepada petugas dispatcher bahwa dia menyanggupi dan juga siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai supir bus untuk melanjutkan trayek selanjutnya yaitu dari Bandung menuju Cirebon, di mana petugas dispatcher sudah mengingatkan kepada petugas supir bus tersebut yaitu Joko Dimari, di mana dia diharuskan untuk beristirahat minimal 8 jam. Begitupun aturan dari perusahaan memang sudah memaksimalkan bahwa seluruh supir bus diwajibkan untuk beristirahat selama 8 jam. Namun dengan kesanggupan dan juga keyakinan bahwa Joko Dimari siap melanjutkan trek selanjutnya yaitu dari Cirebon menuju Kota Subang. Dari Bandung menuju Kota Subang. Adapun ketika sudah diberikannya surat di berjalannya Joko Dimari pada tanggal 17 Agustus 2026 tepatnya pada pukul 4.27 pagi, Joko Dimari telah sampai di Jalan Panukan kilometer 134 tepatnya di Kota Subang, di mana Joko Dimari telah mengendarai dengan kecepatan di atas rata-rata yaitu 85 km per jam, sedangkan rambu lalu lintas yang tertera di jalan tersebut mengindikasikan bahwa kendaraan bermotor ataupun mobil dilarang melebihi kecepatan 80 km per jam. Begitupun jalan tersebut di kurangnya cahaya ataupun kurangnya penerangan jalan yang ada di jalan tersebut. Begitupun ketika Joko Dimari mengendarai, dia sempat oleng dan juga sempat tidak dapat mengendalikan busnya hingga akhirnya korban Yuliana tertabrak dari belakang oleh Joko Dimari yang mengendarai bus tersebut. Hingga akhirnya korban Yuliana diangkat dan juga dibawakan ke rumah sakit terdekat yaitu RSUD Kota Subang. Karena tepat pada pukul 5.10 pagi, dokter mengatakan bahwa korban Yuliana mengalami pendarahan di bagian otak hingga berujung koma serta patah tulang di tangan bagian kiri di bagian tulang humerus. Begitupun ketika tepat pukul 6.30 pagi, polisi melakukan penyelidikan dan olah TKP dan kemudian ditetapkannya sebagai Joko Dimari sebagai tersangka dan juga ditahan di Kejaksaan Negeri Kota Subang. Begitupun kasus posisi yang kami sampaikan, terdapat tata tertib yang perlu dipatuhi untuk hadiri sidang pada hari ini, di mana menurut Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor M.01.01.06/1983, di mana hadirin yang pertama, ketika hakim majelis memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri.
Yang kedua, hadirin mohon duduk dengan tenang dan juga tidak berbicara ketika sidang sedang dimulai. Yang ketiga, hadirin dilarang makan, minum, ataupun hal-hal yang mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, hadirin dilarang membawa senjata tajam, senjata api, ataupun hal-hal yang mengganggu serta membahayakan di muka persidangan. Yang kelima, ketika hakim memberikan sanksi ataupun memberikan teguran kepada hadirin yang melanggar hal tersebut, maka hadirin diperkenankan untuk keluar dari muka persidangan. Begitupun kasus posisi dan juga aturan tata tertib yang telah disampaikan. Selamat menyaksikan. Pada jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum persidangan untuk membuka persidangan. Pengadilan Negeri Kota Subang yang memeriksa dan mengadili dengan nomor perkara 220-B/2026/PN Subang akan segera dimulai. Atas nama terdakwa Joko Dimari akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim bersiap. Panitia dan bersiap. Sidang Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 220/B/2026/PN Subang atas nama terdakwa Joko Dimari pada hari ini Selasa 1 September 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Kepada saudara terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baiklah, terima kasih. Dan sebelum saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP ya. Nama saudara Joko Dimari benar? Benar yang mulia. Tempat lahir di Purworejo, Jawa Tengah benar? Benar. Umur dan tanggal lahir 46 tahun 12 Mei 1980 benar? Benar. Jenis kelamin Anda laki-laki? Benar. Warganegaraan Indonesia? Benar. Alamat di Jalan Sukajadi nomor 45 Kota Bandung, Jawa Barat benar? Benar. Agama Islam? Benar. Pekerjaan Anda pengemudi bus antar provinsi benar? Benar. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baik. Saudara terdakwa, saudara oleh jaksa penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, betul yang mulia. Saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya, yakni Ibu Estia Kusumayo SHMH dan juga Ibu Naila Audi SHMH sebagai penasihat hukum saya. Baik, saudara penasihat hukum, apakah bisa ditunjukkan surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu izin beracara Anda?
Baik, siapa Miss? Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaan Anda? Sudah siap Miss. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Majelis. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara ini. Surat dakwaan dalam nomor register perkara PDN-SBG-EPP-2/09/2026. Yang Mulia Majelis Hakim, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa terdakwa Joko Dimari yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dianggap telah dibacakan, bahwa terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2026 di Jalan Raya Pamanukan, KM 134 Kabupaten Subang, karena kelalaiannya mengemudikan bus dalam kondisi kelelahan dan melebihi batas kecepatan, telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Yuliana mengalami luka berat. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa primer melanggar pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, subsidiar pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Demikian surat dakwaan ini saya bacakan. Sebelumnya izin memberikan salinan surat dakwaan kepada Majelis Hakim dan penasihat hukum. Baik, silakan. Baiklah, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti. Baik, kalau begitu apakah saudara terdakwa mengakui kesalahan keseluruhan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Ya, Miss. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum? Untuk hal eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Miss. Baik, kalau begitu saudara, apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Baiklah, apakah saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan eksepsinya? Sudah siap, Miss. Baik, silakan dibacakan untuk penuntut umum dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baik, izin untuk membacakan eksepsi, Majelis. Setelah mendengar surat dakwaan yang telah disampaikan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Joko Dimari hendak mengajukan nota eksepsi atau perlawanan atas surat dakwaan tersebut. Selanjutnya dapat dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum batal demi hukum karena mengandung kesalahan mendasar tidak memenuhi unsur kecermatan sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum acara pidana. Hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum terdakwa Joko Dimari dan menghambat haknya untuk memperoleh pembelaan yang adil. Selanjutnya yang telah dibacakan bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam nota keberatan eksepsi ini, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Joko Dimari meminta mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara aku untuk memberikan putusan. Pertama, menerima nota eksepsi dari kami tim penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDN 08/Subang/NPB2/9/2026 tanggal 8 September 2026 sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Ketiga, menyatakan perkara aku tidak diperiksa lebih lanjut. Keempat, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar membebaskan terdakwa dari tahanan. Dan kelima, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau jika majelis hakim yang mulia memiliki pertimbangan yang lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis. Izin untuk memberikan berkas. Silakan.
Jaksa penuntut umum, atas eksepsi dari pihak hukum terdakwa, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas eksepsi? Kami Baik, apakah ada keberatan dari penasihat hukum? kami tidak keberatan majelis. Baiklah. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tanggapan eksepsi, maka sidang hari ini ditunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026 jam 10 WIB dengan agenda penyampaian tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Untuk itu sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 220 garing PIP garing 2026 garing PN Subang mengadili atas nama terdakwa Joko Dimari pada hari ini Selasa 8 September 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai agenda sidang hari ini adalah penyampaian tanggapan atas nota eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Asyianur Kussumayo dan Naila Audi Zahra pada persidangan sebelumnya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap membacakan tanggapan Anda? Sudah siap majelis. Baik, silakan dibacakan kepada penasihat hukum. Mohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baik. Dan membacakan surat tanggapan dari nota eksepsi penasihat hukum. Terima kasih Majelis Hakim. Inti dari tanggapan kami atas eksepsi penasihat hukum adalah sebagai berikut. Nomor 1, bahwa surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-08-SPG-FP.2-09-2026 tertanggal 8 September 2026 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai pada pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP. Nomor 2, menanggapi keberatan penasihat hukum mengenai unsur kelalaian atau kelupaan, kami berpendapat bahwa uraian mengenai kecepatan 85 km per jam, kondisi kurang istirahat dan kegagalan menjaga jarak aman sudah merupakan uraian perbuatan material yang memenuhi unsur kelalaian dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Nomor 3, mengenai keberatan dakwaan identik, kami tegaskan bahwa dalam dakwaan berlapis atau primer subsidiar, penggunaan fakta yang saling berkaitan adalah sah secara hukum untuk membuktikan derajat akibat hukum yang ditimbulkan, baik itu luka berat maupun luka ringan. Nomor 4, berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh eksepsi penasihat hukum dan melanjutkan pemeriksaan perkara saat ini. Demikian tanggapan atas nota eksepsi saya bacakan. Sebelumnya izin memberikan salinan kepada Majelis Hakim dan penasihat hukum. Terima kasih. Baiklah, oleh karena penasihat hukum telah mengajukan eksepsi dan jaksa penuntut umum telah mengajukan tanggapan atas eksepsi yang dari penasihat hukum terdakwa, maka agenda persidangan selanjutnya adalah putusan sela. Untuk itu Majelis Hakim akan bermusyawarah dan menyusun putusan sela selama 1 minggu. Selanjutnya sidang ini ditunda pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 dengan agenda pembacaan putusan sela kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 220 garing PIP garing PN garing 2026 garing PN Subang atas nama terdakwa Joko Dimari pada hari ini Selasa 15 September 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dimohon untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama.
Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang mengadili, menyatakan nota keberatan atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Joko Dimari tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Joko Dimari dengan nomor register PDM 05-FP2/09/2026 tertanggal 25 Agustus 2026 yang dibacakan di persidangan pada hari 13 Agustus 2026 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Joko Dimari oleh Pengadilan Negeri Subang untuk dilanjutkan. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan. Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Jumat 25 September 2026 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Al-Ghazali Albert SHMH sebagai Hakim Ketua, Ardian Sandika SHMH dan Aida Adisti Agustin SHMH yang keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan telah dibacakan pada hari ini juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faraiza Haidin Kamil SH sebagai Panitera Pengganti dan pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh Hansa Hairunisa Samuntas SHMH dan Najla Luciana Khas SHMH sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Subang, serta dihadiri pula oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Baik, demikian putusan telah dibacakan. Oleh karena eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, maka sidang ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Apakah saudara jaksa penuntut umum telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksi yang akan diajukan? Izin Majelis Hakim, untuk saat ini kami belum siap untuk memberikan alat bukti dan saksi-saksi. Kami memohon waktu untuk 1 minggu ke depan. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah ada hal-hal yang hendak disampaikan atau keberatan mengenai penundaan ini? Tidak ada. Majelis Hakim dari kami juga menyetujui untuk menunda sidang selama 1 minggu. Baik, sebelum persidangan ditutup, baik, berdasarkan kesepakatan sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 jam 10 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Selanjutnya pada jaksa penuntut umum diperintahkan agar menghadapkan kembali terdakwa ke persidangan dan menghadirkan alat bukti serta saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 220/PIB/2026/PN Subang atas nama terdakwa Joko Dimari pada hari ini Selasa 22 September 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi dari penuntut umum dan penasihat hukum. Apakah alat bukti dan saksi telah siap dihadirkan di persidangan ini? Telah siap, Yang Mulia. Untuk barang bukti yang kami hadirkan pada hari ini yaitu 1 unit kendaraan bus antar kota, 1 unit foto kendaraan bus antar kota Provinsi milik Jaya Utama Group, lalu 1 unit sepeda motor milik korban Yuliana, data hasil analisis takograf dan GPS yang menunjukkan kecepatan kendaraan kurang lebih 85 km/jam di Sun at Repertum nomor 445/PER/RSUD Subang Romawi 8/2026 serta kami menghadirkan 2 orang saksi dan 2 orang ahli. Bagaimana dengan penasihat hukum terdakwa? Baik, dari kami juga sudah siap. Majelis Hakim, penasihat hukum menampilkan memiliki 4 barang bukti, diantaranya itu hasil pemeriksaan tes alkohol dengan hasil 0,00% atau negatif, yang kedua hasil uji laboratorium narkotika dengan hasil negatif, kemudian hasil tes kebugaran atau visi motor vigilantes
pasca kejadian. Kemudian penasihat hukum juga akan menghadirkan 1 orang saksi dan juga 1 orang ahli. Baik, terdakwa dipersilakan untuk duduk di sebelah kanan penasihat hukum saudara dan kepada penuntut umum dipersilakan untuk memanggil saksi pertama ke dalam ruang sidang. Baik, majelis. Kami akan menghadirkan saksi bernama Rizal Maulana ke dalam persidangan. Terima kasih, Tugas. Baik, kepada saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim meminta saudara untuk maju dan menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Saudara saksi apakah dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani untuk dapat menilai keterangannya dalam persidangan hari ini? Iya, saya sehat secara jasmani dan rohani. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP dan saya meminta saudara untuk menjawabnya dengan jelas. Nama lengkap sesuai KTP. Rizal Maulana, Tempat lahir, Bandung, tanggal lahir, 12 Maret 1995. jenis kelamin laki-laki dan berbangsa Indonesia, benar? Benar. Agama, Islam, pekerjaan, karyawan swasta. tempat tinggal, Jalan Cibiru nomor 45 RT 3 RT 7 Kecamatan Cimindi, Kabupaten Bandung. Untuk saudara ketahui bahwa pada saat ini saudara diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan surat dakwaan dengan nomor perkara PDM 058 dari Subang dari EPP 2/09/2026 dengan terdakwa atas nama Joko Dimari yang mana dalam hal ini juga telah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat. Dan sebelumnya apakah Anda mengenal terdakwa Joko Dimari? Tidak, majelis. Sebelum memberikan kesaksian, menurut undang-undang saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia bersumpah menurut agama dan percaya saudara? Bersedia, Mulia. Jurus silakan ambil posisi. Saksi silahkan maju 1 langkah ke depan dan kepada saksi ikutilah kalau sumpah hakim anggota di sebelah kanan saya. Kepada petugas diperintahkan menempatkan diri. Baik, saudara saksi, boleh berdiri lalu firman sumpah yang akan saya ucapkan. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Wallahi demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi di muka sidang. Untuk menjadi saksi di muka sidang. Untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih saudara saksi, boleh berdiri kembali. Baik, saudara saksi telah bersumpah atau berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 278 ayat 1 poin B KUH. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara saksi mengerti mengapa saudari dihadirkan di pengadilan hari ini? Mengerti yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara berada di dalam bus rute Bandung Cirebon yang dikemudikan oleh terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2026? Iya, benar. Saya berada di bus tersebut di rute Bandung Cirebon. Di mana posisi duduk saudara pada saat itu? Di baris ketiga dari depan. Baik, apakah selama perjalanan saudara merasakan adanya perubahan gerakan bus yang berbeda dari biasanya? Dan apa yang saudara rasakan ketika bus bergerak tersebut? Saya merasakan bus itu ada berbelok-belok ke kanan kiri keluar jalur, cuman juga berusaha untuk stay di dalam jalur. Apa yang saudara lihat yang dilakukan oleh pengemudi sebelum kecelakaan dan berapa kali saudara melihat tindakan tersebut? Saya melihat beberapa kali pengemudi itu mengusap wajah dan juga sedikit menunjuk seperti mengantuk. Baik, apakah saudara melihat sepeda motor yang korban sebelum kejadian? Iya, saya sempat melihat beberapa detik sebelum kejadian dari arah kiri, cuma memang tidak begitu jelas karena pencahayaannya kurang. Baik, terima kasih saksi dari kami. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa majelis hakim bersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih majelis.
Saudara saksi, apakah benar Anda saat itu berada di sebagai penumpang? Benar. Baik, apakah posisi saudara memungkinkan untuk melihat kondisi jalanan secara jelas? Tidak sepenuhnya jelas karena itu seperti yang saya bilang tadi, pencahayaan itu kurang jelas ya. Baik, mungkin boleh diceritakan lebih lanjut bagaimana kondisi penerangan jalan saat itu? Memang ada lampu di beberapa meter, cuman memang remang-remang dan juga itu bukan pemukiman yang padat. Dan berarti dengan kondisi yang sangat gelap seperti itu, apakah Anda bisa menjelaskan kecepatan bus secara pasti? Tidak bisa, saya berbicara dan bersaksi sesuai dengan apa yang saya rasakan saat. Baik, mungkin sebelum perjalanan, apakah Anda mengetahui kondisi kesehatan dari supir bus sendiri? Tidak sama sekali. Baik, mungkin apakah ada hal yang tidak bisa Anda lihat karena kondisi itu gelap? Iya, seperti saya kan saya cuma tidak bisa melihat secara jelas ya, karena itu kejadiannya juga cepat sekali dan saya berada di barisan yang tidak depan kok. Baik, berarti Anda juga tidak dapat melihat tanda-tanda atau sinyal dari motor? Tidak bisa, saya tidak melihat secara jelas. Baik, mungkin cukup dari Bapak Tris, terima kasih. Apakah dari penuntut umum ada pertanyaan lanjutan? Dari kami sudah cukup, majelis. Untuk memperjelas keterangan saudara di persidangan ini, majelis hakim ingin menegaskan beberapa hal. Apakah saudara tetap pada keterangan saudara? Iya, saya tetap pada keterangan saya. Apakah semua yang saudara sampaikan hari ini berdasarkan pada apa yang saudara alami sendiri? Iya, semuanya berdasarkan apa yang saya alami. Baik, saudara saksi, keterangan saudara dianggap telah cukup dan saudara dapat meninggalkan ruang sidang dan dapat mengambil waktu identitas di meja panitia. Baik, terima kasih majelis. Baik, kepada penuntut umum, apakah ada saksi lagi yang ingin dihadirkan kembali? Ada yang mulia, kami akan menghadirkan saksi atas nama Mira Kirana. Baik, kepada penuntut umum hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Baik, majelis, atas nama saksi Mira Kirana silakan memasuki ruang persidangan. Baik, pada saksi sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim meminta saudara untuk maju dan menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani untuk melakukan persidangan kali ini? Saya siap dan saya sehat dan juga siap untuk melaksanakan persidangan hari ini. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP. Dan saya meminta saudara untuk menjawabnya dengan jelas. Nama lengkap sesuai KTP, Mira Kirana, tempat lahir, Jakarta, tanggal lahir, 22 Juli 1993. jenis kelamin perempuan dan kebangsaan Indonesia, benar? Benar? Agama, Islam, pekerjaan, petugas dispatcher. tempat tinggal, Jalan Raya Subang nomor 88, RT 01 RW 04, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk saudari ketahui bahwa pada saat ini saudari diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan surat dakwaan dengan nomor perkara PDM 058 garing Subang garing NPP 2 garing 09 garing 2026 dengan terdakwa atas nama Joko Dimari yang mana dalam hal ini diduga telah melakukan tindak pidana kelalaian dan mengakibatkan luka berat dan kecelakaan. Sebelumnya apakah Anda mengenal terdakwa Joko Dimari? Kenal majelis, saya mengenal terdakwa Joko Dimari sebagai rekan kerja saya di perusahaan Jaya Utama Group. Sebelum memberikan kesaksian menurut undang-undang, saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia majelis. Baik, juru sumpah silakan ambil posisi. Saksi silakan maju satu langkah ke depan dan para saksi ikuti lafal sumpah hakim anggota di sebelah kanan saya. Baik, saudara saksi, silakan berdiri lalu dengarkan sumpah yang akan saya ucapkan. Wallahi demi Allah saya bersumpah Wallahi demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, silakan berdiri. Baik, saudara saksi telah bersumpah atau berjanji menurut agama dan
agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 278 ayat 1 poin B KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti majelis? Baik, apakah saudara saksi mengerti mengapa saudara dihadirkan di dalam persidangan kali ini? Mengerti majelis? Baik, kepada penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih majelis yang terhormat. Saudara saksi, atas nama Lira Kirana, Anda kan sebagai petugas inspection ya. Tolong jelaskan sebenarnya apa tugas Anda sebagai petugas inspection? Baik, saya bertugas untuk mengatur jadwal keberangkatan, memeriksa kehadiran kru, serta memastikan bahwasannya kendaraan itu siap untuk beroperasi, dan juga memverifikasi bahwasannya pemenuhan ketentuan operasional itu sudah terpenuhi. Kemudian juga termasuk dalam waktu istirahat dari pengemudi. Baik, selaku petugas inspection, apakah saudari mengetahui berapa lama waktu istirahat yang dimiliki oleh terdakwa sebelum terdakwa melakukan keberangkatan? Jika dilihat dari jadwal keberangkatan sebelumnya ataupun absensinya, terdakwa hanya memiliki waktu istirahat sekitar 4-5 jam saja. Baik, dengan begitu, sebenarnya berapa waktu istirahat minimal yang diwajibkan oleh perusahaan berdasarkan SOP? Jika didasarkan pada SOP perusahaan, waktu minimal pengemudi untuk beristirahat itu sekitar 8 jam. Hal tersebut tentunya untuk menjaga konsentrasi dan juga stamina dari pengemudi. Baik, dari kami cukup majelis. Baik, selanjutnya majelis hakim persilakan bagi penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih majelis. Saudari saksi, saudari selaku petugas dispatcher di sini yang mengatur jadwal operasional, di mana itu jadwal keluar masuk bus mulai dari berangkat sampai dengan kembali lagi. Dan bagaimana saudari saksi selaku petugas dispatcher di sini mengetahui kalau terdakwa Joko Dimari itu kekurangan istirahat dan tidak sesuai SOP yang seharusnya terpenuhi di dalam perusahaan. Apakah perusahaan tetap mengizinkan keberangkatan bus tersebut meskipun Anda tahu persis kalau itu tidak memenuhi SOP waktu istirahat pengemudi? Saudara saksi, mohon jawab. Tidak, saat itu terdakwa memang menyatakan bahwasannya dirinya masih siap dan sanggup. Baik, kalau seperti itu, saya kembali ke pertanyaan sebelumnya ya. Mungkin ada kondisi operasional atau hal yang begitu mendesak sampai Anda menabrakkan SOP di mana Joko Dimari ini kekurangan istirahat. Nah, apakah Anda sempat melakukan pemeriksaan medis sebelumnya terhadap terdakwa Joko Dimari? Pemeriksaan medis secara langsung sih pada saat itu memang tidak ada ya, hanya didasarkan pada pernyataan kesanggupan dari pengemudinya saja. Oke, baik, berarti hanya berdasarkan pernyataan misalnya. Tapi apakah pada saat keberangkatan Anda melihat tanda-tanda dari Joko Dimari itu mungkin kelelahan atau ada tanda-tanda tidak sanggup untuk mengemudi? Untuk hal tersebut tidak ada karena terdakwa itu menyatakan bahwasannya dirinya siap dan juga sanggup untuk mengemudi, dan juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda sakitnya. Oke, baik. Apakah terdakwa pernah menyampaikan secara formal kepada saudari kalau dirinya lelah atau sedang sakit? Tidak pernah. Apakah mungkin tanpa ada tanda tangan persetujuan dari saudari selaku petugas dispatcher dan manajemen operasional, bus tersebut itu secara teknis dan hukum dapat atau diizinkan untuk keluar dan juga berangkat dari perusahaan? Tidak, tentunya soal keberangkatan dan juga keberangkatan itu mutlak harus berdasarkan dari izin operasional dan juga koordinasi terhadap perusahaan. Baik, mungkin saya simpulkan seperti ini ya. Mungkin nggak kalau dari saudari mungkin bisa menegakkan SOP secara lebih tegas, apakah kesalahan itu mungkin tidak terjadi? Jadi di sini letak kelalaiannya ada dalam terdakwa. Interupsi majelis hakim. Pertanyaannya mengutarakan fakta dan ini bisa menjadi opini. Rekan jaksa penuntut umum, di sini kan yang dihadirkan itu petugas dispatcher, yaitu mengatur jadwal operasional dari semua supir bus. Wajar dong kalau saya tanyakan seperti itu. Tenang, penasihat hukum majelis hakim menangkap arah pembelaan Anda. Namun cara Anda bertanya masuk dalam kategori menjebak dan menghakimi saksi. Keberatan penuntut umum diterima. Penasihat hukum silakan tarik kesimpulan itu nanti di pledoi. Jangan jadi saksi. Ajukan pertanyaan terakhir Anda.
Baik, Majelis Hakim. Saya ajukan pertanyaan terakhir. Apakah dari saudari saksi terdakwa ini pernah memiliki riwayat pelanggaran disiplin atau kecelakaan lalu lintas yang serius sebelumnya? Sepengetahuan saya sebelumnya tidak pernah. Baik, dari kami cukup, Majelis. Baik, apakah dari penuntut umum ada pertanyaan lanjutan? Cukup, Majelis. Baik, untuk memperjelas keterangan saudara, majelis hakim ingin menegaskan beberapa hal. Apakah saudari sempat mengingatkan terdakwa bahwa waktu istirahatnya belum memenuhi ketentuan SOP? Iya, pernah. Apakah saudari keterangan yang saudari berikan pada persidangan hari ini sesuai dengan apa yang saudari alami? Iya, sesuai dengan yang saya alami. Baik, pada saudari saksi, keterangan saudari dianggap telah cukup dan saudari dapat meninggalkan ruang sidang. Ruang sidang yang dapat mengambil kartu identitas di panitia. Baik, kepada penuntut umum, apakah ada saksi lagi yang ingin dihadirkan? Ada yang mulia. Kami akan menghadirkan ahli atas nama Dr. Elizabeth Caroline. Baik, kepada penuntut umum, hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Kepada Dr. Elizabeth Caroline dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Baik, kepada saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim meminta saudara untuk maju dan menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, majelis saya sehat secara jasmani dan rohani dan saya siap untuk menerangkan sesuai dengan fakta yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP. Dan saya meminta saudara untuk menjawabnya dengan jelas. Nama lengkap sesuai KTP, Elizabeth Caroline, tempat lahir, Bandung, tanggal lahir, 10 Oktober 1980. jenis kelamin, perempuan dan kebangsaan Indonesia, benar? Iya benar mulia. Agama, Kristen, pekerjaan, dokter forensik, tempat tinggal, Jalan Ahmad Yani 120, RT 05 RW 02, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Baik, untuk saudari kami bahwa pada saat ini saudari diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan surat dakwaan dengan nomor perkara PD 058 garing Subang garing EPP 2 garing 09 garing 2026 dengan terdakwa atas nama Joko Dimari yang mana dalam hal ini diduga telah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat dan kecelakaan. Sebelumnya apakah Anda mengenal terdakwa Joko Dimari? Izin boleh menjawab, saya sebelumnya tidak mengenal terdakwa atas nama Joko Dimari sebelum kejadian berlangsung. Sebelum memberikan kesaksian menurut undang-undang, saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Siap bersedia, majelis. Baik, juru sumpah, silakan ambil posisi. Saksi silakan maju satu langkah ke depan. Dan kepada saksi, ikuti lafal sumpah hakim anggota di sebelah kanan saya. Baik, saudara saksi, berdiri ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Demi Tuhan, saya berjanji untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih saudara saksi, dipersilakan duduk kembali. Saudara saksi telah bersumpah atau berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 278 ayat 1 poin B KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara saksi mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Saya mengerti yang mulia. Para penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudari saksi, sebagaimana yang kami ketahui bahwa saudari merupakan dokter forensik, apakah saudari yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dan menyusun visum et repertum? Baik yang mulia, sebelumnya saya izin untuk meminta agar diberikan
memberikan keterangan saya. Ya betul, saya adalah dokter forensik yang menyusun visum et repertum terhadap korban, dan saya juga yang memeriksa korban pada saat kejadian sesuai dengan hasil pemeriksaan yang ada. Baik, terima kasih ahli. Dapatkah saudara jelaskan secara rinci kondisi korban yang dialami, kondisi luka yang dialami oleh korban? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan berdasarkan hasil fakta yang ada. Saya meminta agar untuk gambar yang akan ditampilkan. Jadi pada korban itu mengalami cedera pada bagian lengan atas kanan, yang dimana biasa kita sebut fraktur humerus kanan, dimana cedera ini bisa mengakibatkan rasa nyeri ataupun rasa sakit yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya terlihat pada CT scan yang saya lampirkan, pada CT scan tersebut korban ini mengalami cedera pada bagian kepala, sehingga kalau misalnya tidak diperhatikan pada korban, hal ini bisa menyebabkan geger otak. Jadi sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Baik, apakah cedera kepala yang dialami korban itu berpotensi mengancam nyawa? Tentu saja, karena ada akibat benturan yang sangat keras terhadap kendaraan besar dengan motor yang mungkin ditabrak, sehingga menyebabkan benturan yang sangat lumayan keras, sehingga seperti yang tadi saya katakan, itu akan menyebabkan geger otak pada bagian kepala belakang. Dan pada saat pemeriksaan juga saya juga telah jelaskan di dalam bukti tersebut bahwa korban mengalami koma. Baik, terima kasih ahli. Dari kami cukup majelis. Baik, selanjutnya dari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada, majelis. Izin untuk mengajukan pertanyaan. Saudari saksi Dr. Elizabeth Karun, betul? Ya, betul. Baik, seperti yang tadi sudah Anda terangkan terkait benturan-benturan yang dialami oleh korban, apakah Anda bisa memastikan bahwa seluruh luka-luka yang dialami oleh korban ini memang disebabkan oleh benturan bus? Sebelumnya izin yang mulia, kalau misalnya tentunya untuk benturan saya tidak bisa memastikan ya. Benturan itu terjadi apakah hanya satu kali saja? Karena terkadang pada saat kecelakaan, benturan itu bisa terjadi berulang kali, sehingga ketika benturan itu terjadi berulang kali akan menyebabkan luka-luka yang lainnya. Jadi pada pemeriksaan ini saya tidak bisa memastikan apakah benturan ini berkali-kali atau hanya sekali saja, tapi dilihat dari pola yang sudah saya sampaikan, ini memang jelas karena kecelakaan lalu lintas. Karena saya sering menemukan kejadian-kejadian seperti ini di pola kecelakaan lalu lintas. Baik, terima kasih. Berarti apakah memungkinkan bahwa cedera atau benturan yang dialami oleh korban itu diperparah oleh faktor lain? Tentunya itu sangat memungkinkan ya, karena di dalam kecelakaan lalu lintas itu bisa menyebabkan beberapa faktor. Karena yang pertama karena mungkin jalanannya, jadi ketika pada saat jalanannya bagaimana benturan itu terjadi, apakah keras atau tidak, terus bagaimana kondisi perjalanan, sehingga itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang menilai dari luka tersebut. Baik, terima kasih. Kemudian apakah saudara dapat memastikan bahwa cedera kepala yang tadi sempat Anda sebutkan itu memang disebabkan oleh kelalaian dari terdakwa? Sebelumnya izin yang mulia, untuk pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab karena ini bukan karena saya sebagai dokter forensik. Saya hanya menjelaskan dari keterangan medis saja. Jadi untuk kelalaian dari supir bus saya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Saksi cukup dari kami majelis. Baik, apakah dari penuntut umum ada pertanyaan lanjutan? Dari kami sudah cukup majelis. Baik, untuk memperjelas keterangan saudara di persidangan ini, majelis ingin menegaskan beberapa hal. Apakah saudara tetap pada seluruh keterangan yang telah disampaikan pada hari ini? Ya, saya tetap pada seluruh keterangan yang telah saya sampaikan pada hari ini. Baik, saudara pada saksi, keterangan saudara dianggap telah cukup dan saudara akan meninggalkan ruang sidang dan dapat mengambil kartu identitas di meja panitia. Kepada penuntut umum, apakah ada saksi atau ahli yang ingin dihadirkan pada persidangan hari ini? Izin majelis untuk saksi sudah tidak ada lagi, tetapi untuk ahli kami akan menghadirkan ahli terakhir atas nama Firman Syahputra. Baik, kepada penuntut umum, hadirkan ahli dalam ruang persidangan. Baik, kepada ahli atas nama
untuk dimintai keterangan dalam persidangan hari ini? Saya sehat secara jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini yang mulia. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya meminta saudara untuk menjawabnya dengan jelas. Nama lengkap sesuai dengan KTP, Firman Syahputra tempat lahir, di Semarang, tanggal lahir, 3 Februari 1982. jenis kelamin laki-laki dan kebangsaan Indonesia benar, Betul? agama, Islam. pekerjaan, Pekerjaan saya sebagai ahli lalu lintas dan akademisi transportasi. tempat tinggal, Terminal saya di Jalan Penegoro nomor 56, RT 04 RW 06, Kecamatan Gadisari, Kota Semarang. untuk saudara ketahui bahwa saat ini saudara diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan surat dakwaan dengan nomor perkara PDN 08/2/09/2026 dengan terdakwa atas nama Joko Dimari yang mana dalam hal ini diduga telah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat dan kecelakaan. Sebelumnya apakah Anda mengenal terdakwa Joko Dimari? Saya tidak mengenal saudara terdakwa yang mulia. Dan sebelum memberikan kesaksian, menurut undang-undang saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Juru sumpah silakan ambil posisi, saksi silakan maju satu langkah ke depan dan kepada saksi ikutilah sholat sumpah hakim anggota di sebelah kiri saya. Baik, terima kasih. Silakan berdiri saksi. Tilkan al-sifat yang saya ucapkan. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Wallahi demi Allah saya bersumpah Untuk menjadi saksi di muka sidang. untuk menjadi saksi di muka sidang, Untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya Dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan saudara ahli telah bersumpah atau berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, Pak. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 278 ayat 1 huruf B KUHP. Apakah saudara ahli mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara ahli mengerti mengapa saudara dihadirkan di persidangan pada hari ini? Mengerti yang mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli. Baik, terima kasih Majelis Saudara Ahli Firman Syahputra. Mohon ahli dapat jelaskan latar belakang Anda pada bidang keahlian saudara Anda. Ya baik, saya bekerja sebagai ahli lalu lintas dan juga akademisi transportasi, yang mana saya sudah berkelana dalam bidang ini selama 15 tahun. Dan juga saya biasa untuk melakukan analisis kasus kecelakaan lalu lintas, termasuk memeriksa seberapa cepat kendaraan tersebut melaju, kemudian bagaimana jarak pengereman antara kendaraan dengan kendaraan yang lain, kemudian juga bagaimana kondisi dan situasi lingkungan di sana, dan juga bagaimana kondisi dari pengemudinya, apakah dalam keadaan optimal atau tidak. Baik, dari analisis yang Anda lakukan pada kasus ini, apa yang saudara ahli temukan terkait kecepatan kendaraan bus tersebut dan bagaimana dampaknya? Yang saya temukan berdasarkan alat yang saya gunakan yaitu GPS dan pantograf, mungkin boleh diambilkan. Ya baik, mungkin menunggu layar ditampilkan, saya menjelaskan temuan yang saya lakukan dari analisa saya, bahwasannya pengemudi bus itu melewati batas kecepatan maksimum, yang mana batas kecepatan maksimum di daerah itu, terutama di Jalan Pamanukan kilometer 134 itu hanya 80 km per jam. Akan tetapi busnya itu melaju lebih 5 km per jam, alias 85 km per jam, yang mana hal tersebut sudah melewati batas ketentuan aturan yang berlaku seperti itu. Sih, selanjutnya, apa dapat menjelaskan mengenai jarak pengereman dari dalam ini? Baik, jarak pengereman kendaraan itu menurut saya sendiri ada dua komponen yang utama yang paling krusial untuk mengetahui seberapa parah kecelakaan tersebut.
Yang pertama adalah seberapa cepat reaksi dari pengemudi untuk melakukan pengereman. Kemudian yang kedua adalah seberapa jauh jarak pengereman antara bus yang melaju hingga sampai ke 0 km, artinya berhenti. Nah, dapat dikatakan bahwasannya pengemudi telah melaju sekitar 85 km per jam, yang mana pada detiknya itu bisa menempuh jarak sejauh 24 hingga 25 meter. Jika kita asumsikan bahwasannya pengemudi itu melakukan pengereman, reaksi pengereman itu 1 detik, berarti total yang bis tersebut sudah melaju sebanyak 25 meter. Belum lagi ditambah dengan jarak pengereman antara bis hingga berbenturan dengan pengemudi lain, yang mana hal tersebut bisa berkisar 60 hingga 80 meter, dan juga tergantung bagaimana kondisi di sana, apakah dalam keadaan yang licin atau tidak. Oke, baik, terima kasih ahli. Dari penjelasan ahli, apakah berpengaruh ketika pengemudi ada pada kondisi lelah atau fatigue? Menurut saya berpengaruh, karena ketika kita dalam kondisi yang lelah, itu pasti akan memperlambat reaksi dari supir untuk melakukan pengereman. Misalkan kita analogikan dengan yang sebelumnya, jika reaksinya itu hanya 1 detik dan dia istilahnya lelah, itu bisa jadi 2 detik. Ketika 2 detik, dia sudah menempuh 2 kali lipatnya dari 25, berarti sudah menempuh 50 meter. Belum lagi ditambah dengan jarak pengeremannya. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi benturan, seberapa kerasnya kecelakaan tersebut terjadi gitu. Oke, baik, terima kasih ahli atas penjelasannya. Dari kami cukup menulis. Baik, selanjutnya dari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Baik, saudara saksi, saksi di sini dihadirkan dengan latar belakang ahli lalu lintas atau transportasi ya. Apakah saudara saksi pada saat itu berada di lokasi kejadian? Tidak, tapi saya melakukan analisis berdasarkan alat yang saya gunakan. Baik, untuk analisis dari atau temuan dari saudara saksi itu bersifat pasti atau hanya perkiraan? Saya menganalisis menggunakan data yang ada, yaitu GPS dan juga takograf. Mungkin tidak dapat dikatakan sebagai asumsi belaka, karena ini memang berdasarkan data temuan yang saya terima seperti itu. Baik, untuk selisih 5 km per jam yang tadi ahli sudah sebutkan, di mana itu memang melebihi batas maksimum ya di jalan raya Pamanukan, apakah mungkin itu bisa jadi penyebab kecelakaan juga? Tidak selalu. Sebenarnya melebihi kecepatan 5 km per jam itu tidak selalu menyebabkan kecelakaan, tetapi justru meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, apalagi ditambah dengan pengemudi yang kondisi lelah atau fatigue. Baik, dari kami cukup majelis. Baik, apakah dari penuntut umum ada pertanyaan lanjutan? Ada majelis, izin menyampaikan pertanyaan lanjutan. Ahli, apakah antara dan juga kelelahan dari pengemudi berbentuk resiko kecelakaan? Menurut saya iya, karena ketika mobil tersebut dalam kecepatan yang tinggi, otomatis akan susah untuk melakukan manuver. Kemudian jika dalam kondisi lelah atau fatigue, sehingga reaksinya berkurang, dan hal tersebut memang meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Terima kasih ahli, dari kami cukup majelis. Baik, untuk memperjelas keterangan saudara di persidangan ini, majelis hakim ingin menegaskan beberapa hal. Apakah saudara tetap pada seluruh keterangan yang Anda telah sampaikan? Saya tetap pada keterangan yang sudah saya sampaikan yang mulia. Apakah analisis saudara didasarkan pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan? Iya, karena saya melakukannya melakukan analisa berdasarkan fakta dan data yang ada. Baik, kepada ahli keterangan saudara dianggap telah cukup dan saudara dapat meninggalkan ruang sidang dan dapat mengambil kartu identitas di meja panitera. Baik, kepada penuntut umum, apakah ada ahli yang ingin dihadirkan pada persidangan hari ini? Majelis. Baik, dikarenakan pemeriksaan saksi dari penuntut umum telah selesai, agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari alat bukti dan saksi dari pihak penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, apakah telah siap dengan saksinya? Telah siap yang mulia. Baik, para penasihat hukum dipersilakan untuk memanggil saksi pertama ke dalam ruang sidang.
Baik, kami akan menghadirkan saksi pertama kami bernama Dedi Supriyatno. Pak Dedi Supriyatno diharapkan masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, kepada saksi sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim meminta saudara untuk maju dan menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani untuk memberikan kesaksian dalam persidangan hari ini? Ya, saya sehat secara jasmani dan rohani yang mulia. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya minta saudara untuk menjawabnya dengan jelas. Nama lengkap sesuai KTP, Dedi Supriyatno, tempat lahir, Subang, tanggal lahir, 5 Agustus 1982. jenis kelamin laki-laki dan kebangsaan Indonesia benar, Benar yang mulia. agama, Islam, pekerjaan, wira swasta. tempat tinggal, Kampung Pamanukan Hilir, RT 2 RW 1, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Untuk saudara ketahui bahwa pada saat ini saudara diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan surat dakwaan dengan nomor perkara PD 058 garing Subang garing MPP 2 garing 09 garing 2026 dengan terdakwa atas nama Joko Dimari yang mana dalam hal ini diduga telah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat dan kecelakaan. Sebelumnya apakah Anda mengenal terdakwa Joko Dimari? Tidak yang mulia, saya tidak mengenal terdakwa Joko Dimari. Sebelum memberikan kesaksian, menurut undang-undang saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Juru sumpah silakan ambil posisi. Saksi silakan maju satu langkah ke depan dan kepada saksi ikuti lafal sumpah hakim anggota di sebelah kiri saya. Baik, saudara saksi silakan berdiri menurut urutan sumpah yang saya ucapkan. Wallahi demi Allah saya bersumpah Wallahi demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat dihukum penjara, diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 278 ayat 1 poin B KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara saksi mengerti mengapa saudara dihadirkan di dalam persidangan hari ini? Saya mengerti. Baik, selanjutnya para penasihat hukum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih majelis. Untuk pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, apakah benar pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas, saudara saksi berada di warung milik saudara sendiri yang berada di Jalan Raya Pamanukan KS 134 Kabupaten Subang, betul? Ya betul, saya sedang berada di lokasi saat kejadian tersebut berlangsung. Baik, mungkin boleh dijelaskan bagaimana kondisi penerangan di sekitar warung yang khususnya di jalanan di tempat kejadian perkara pada saat itu, apakah mungkin dalam keadaan terbatas atau mungkin masih ada penerangan? Saat itu penerangan ada, tapi karena kondisinya gelap gulita maka penglihatan saya pun terbatas. Tadi saya sempat mengambil cuplikan video saat kejadian berlangsung. Tolong ditampilkan. Baik. Baik, bisa kita saksikan secara seksama. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin beralih ke saksi kembali, berarti bisa dilihat bahwa ini menjadi bukti kondisi perkara pada saat itu memang sangat gelap ya. Kemudian saudara saksi, berarti apakah saudara melihat bagaimana posisi dan pergerakan dari sepeda motor pada saat kejadian itu seperti apa? Apakah mungkin ya memang gerak-geriknya saat itu tidak menyala lampu sen atau apa? Sepengalaman saudara? Karena penglihatan saya terbatas, yang saya lihat sih itu motor pengen belok kiri, jadi dia melambat. Dan untuk lampu sennya, saya tidak bisa memastikan secara langsung. Baik.
Berarti apakah Anda bisa melihat bagaimana kecepatan dari bus pada saat itu? Apakah masih dalam kecepatan yang batas normal atau memang sudah sedikit menurun? Karena kejadian terjadi juga begitu cepat, yang saya lihat bus juga melaju cukup cepat sih. Baik, itu terima kasih. Dan kami cukup habis. Baik, selanjutnya dari penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada majelis, saya izin bertanya kepada saksi. Saudara saksi, sebelumnya saudara menerangkan bahwa pada saat kejadian berada di sebuah warung yang berdekatan dengan lokasi kecelakaan dan melihat korban hendak berbelok. Apakah saudara dapat memastikan apakah lampu sein kepada sepeda motor itu menyala sebelum korban melakukan manuver berbelok? Saya tidak bisa memastikan secara langsung karena kondisi begitu gelap dan saya juga mengenal. Baik, berdasarkan keterangan saudara sebelumnya juga bahwa bus melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, apakah menurut saudara kecelakaan tersebut masih bisa dihindari apabila pengemudi bus mengurangi kecepatan atau lebih berhati-hati? Interupsi, majelis hakim yang mulia. Izin yang mulia, pertanyaan dari rekan jaksa penuntut umum ini dirasa sudah memancing untuk mencari jawaban yang subjektif dari saksi fakta kami, karena saksi kami yang kami hadirkan hari ini pastinya untuk memberikan keterangan apa yang ia lihat dan ia dengar, bukan untuk memberikan spekulasi hukum yang mana itu pengandaian. Mohon izin majelis, kami hanya mencoba menggali informasi peristiwa berdasarkan sudut pandang saksi mata yang tetap berada di lokasi. Maaf, tidak setuju yang mulia, karena pertanyaan yang diberikan rekan jaksa penuntut umum cukup menggiring. Jadi jawaban yang akan diberikan oleh saksi pasti akan berupa pengandaian atau opini. Tenang, kedua belah pihak keberatan dari penasihat hukum dikabulkan. Saudara jaksa penuntut umum, pertanyaan Anda memang menjurus pada opini saksi. Silakan jawab pertanyaan terakhir dan ubah atau ajukan pertanyaan baru. Baik majelis, kepada saksi, pertanyaan kami akan ubah. Jadi untuk saudara saksi, setelah Anda melihat bus melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, meskipun Anda juga tidak bisa memastikan lampu sein korban itu menyala atau tidak, apakah tindakan yang Anda lihat itu dilakukan oleh pengemudi bus? Apa ada tindakan yang Anda lihat apa yang dilakukan oleh pengemudi bus sesaat sebelum benturan itu terjadi? Mungkin kayak ada suara rem. Saya mendengar decitan suara rem sebelum kejadian tersebut terjadi. Baik, terima kasih saudara. Dari kami cukup majelis. Baik, majelis hakim akan memastikan kembali terkait beberapa hal. Apakah saudara tetap pada semua keterangan yang telah saudara sampaikan di persidangan ini, dan apakah seluruhnya murni berdasarkan apa yang saudara lihat, dengar, dan serta saudara alami sendiri? Iya, yang majelis, saya tetap pada pernyataan saya saat di lokasi. Baik, apakah masih ada hal lain yang belum saudara sampaikan yang menurut saudara penting untuk menjelaskan peristiwa kecelakaan ini? Tidak ada yang majelis, menurut saya cukup. Dan kepada saudara saksi, firman saudara dianggap telah cukup, dan saudara dapat meninggalkan ruang sidang dan dapat mengambil hak mobilitas di meja panitia. Dan kepada penasihat hukum, apakah ada saksi lagi yang ingin dihadirkan dalam persidangan ini? Baik, untuk saksi tidak ada majelis, namun kami akan menghadirkan satu orang ahli. Baik, kami akan menghadirkan ahli atas nama Dr. Hana Gunawan. Petugas diminta untuk menghadirkan saksi atas nama ahli atas nama Dr. Hana Gunawan ke dalam persidangan. Baik, saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim meminta saudara untuk maju dan menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani untuk dimintai keterangan dalam persidangan hari ini? Saya sehat secara jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan ini. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya meminta saudara untuk menjawabnya dengan jelas. Nama lengkap sesuai KTP. Hana Gunawan, Tempat lahir. Subang 18 Maret 1979. Jenis kelamin perempuan dan bangsa Indonesia, benar? Agama. Islam. Pekerjaan. Dokter umum di RSUD Mana
dengan nomor perkara PDM 058 garing Subang garing FPP 2 garing 09 garing 2026 dengan terdakwa atas nama Joko Dimari yang mana dalam hal ini diduga telah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat dan kecelakaan. Sebelumnya apakah Anda mengenal terdakwa Joko Dimari? Sebelumnya saya tidak mengenal terdakwa Joko Dimari sebelum kejadian tersebut. Benar. Sebelum memberikan kesaksian menurut undang-undang, saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia ini. Baik, juru sumpah silakan ambil posisi, saksi silakan maju satu langkah ke depan. Dan kepada saksi ikuti lafaz sumpah hakim anggota di sebelah kiri saya. Baik, saudara saksi silakan berdiri lalu teruskan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Wallahi demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bagi saudara saksi telah bersumpah atau berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 278 ayat 1 poin B KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Dan apakah saudara saksi mengerti mengapa saudara dihadirkan di dalam persidangan hari ini? Saya mengerti yang mulia. Baik, rekan penasihat hukum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih majelis. Saudari saksi, saudari sudah berapa lama kerja sebagai dokter di RS Bayangkara Subang? Saya sudah bekerja sebagai dokter di RS Bayangkara Subang itu kurang lebih selama 3 tahun, Bu. Baik, kemudian apakah saudari sendiri yang memeriksa terdakwa Joko Dimari pada saat setelah kejadian di tanggal 17 Agustus 2026 pada pukul 8:15 WIB? Benar, saya memeriksa terdakwa Joko Dimari pada tanggal dan jam tersebut, Bu. Baik, bisa tolong dijelaskan hasil pemeriksaannya seperti apa? Oke, baik, mungkin sebelumnya saya minta untuk ditampilkan rekaman medis dari terdakwa Joko Dimari. Oke, baik. Yang pertama itu saya melakukan tes urin dan tes narkoba untuk memastikan apakah Bapak Joko ini berkendara di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Dan di sini itu ditemukan hasilnya itu negatif narkoba dan alkohol. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari dokter forensik yang memeriksa korban itu karena adanya kecurigaan dari pihak kepolisian bahwa Bapak Joko ini berkendara di bawah di dalam keadaan mengantuk, maka saya juga melakukan psikomotor vigilance test atau PVT. Nah, tes ini itu digunakan untuk membuktikan secara ilmiah apakah seseorang itu mengalami penurunan kewaspadaan yang signifikan akibat kurang tidur atau kelelahan kerja seperti itu, Ibu. Baik, kemudian bisa saudari saksi jelaskan bagaimana hasil dari tes PVT terdakwa? Oke, baik. Jadi di sini itu sebentar, Ibu. Di sini itu PVT terdakwa itu memang Bapak Joko ini mengalami penurunan kewaspadaan. Hal ini itu ditandai dengan respon yang lambat, bahkan beberapa kali itu miss atau kehilangan fokus. Nah, respon yang lambat ini itu menunjukkan bahwa terdakwa mengalami kondisi fatigue atau kelelahan saat berkendara seperti itu. Oke, baik. Untuk tes PVT ini apakah hanya bisa dilakukan di rumah sakit tertentu dan apakah hanya dokter yang bisa melakukan tes tersebut? Tidak, tes PVT ini tuh sebenarnya itu simple, Bu. Apalagi perusahaan itu biasanya udah memiliki tim okupasi kesehatan sendiri di perusahaan mereka. Karena sistem PVT ini tuh biasanya dipakai sama banyak perusahaan itu untuk menilai kewaspadaan dan kesiapan pengemudi mereka itu sebelum bertugas. Baik, berarti sebenarnya tes PVT ini boleh dilakukan dari tim medis kesehatan dari perusahaan sendiri. Iya, benar sekali, Bu. Biasanya itu perusahaan itu memiliki tim kesehatan selamat kerja atau yang biasa kita kenal itu sebagai K3 yang mengharuskan adanya sistem PVT ini sebelum perusahaan itu berdinas seperti itu.
Baik, terima kasih saudara ahli untuk jawabannya dan kami cukup majelis. Baik, selanjutnya silakan bagi penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih majelis. Saudara ahli, tadi saudara mengatakan bahwa tes PVT ini dilakukan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan juga kecepatan untuk merespon. Dan berdasarkan hasil tes PVT yang saudara ahli lakukan, bagaimana kondisi kewaspadaan terdakwa pada saat diperiksa? Jadi berdasarkan hasil tes terdakwa itu cenderung lambat merespon. Bahkan beberapa kali itu Bapak Joko itu gagal untuk merespon beberapa stakeholder. Oke, baik. Apakah kondisi penurunan kewaspadaan tersebut secara medis dapat dikategorikan sebagai fatigue atau kelelahan? Iya, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai fatigue atau kelelahan. Baik, apakah kondisi fatigue tersebut dapat mempengaruhi kemampuan seseorang? Instruksi majelis keberatan dengan pertanyaan saudara jaksa penuntut umum. Pertanyaan dari penuntut umum ini udah bukan peranan dari ahli kami majelis. Yang ahli dihadirkan di sini itu kan ahli medis atau laboratorium. Menanyakan dampak medis terhadap pengakuan pengemudi itu secara spesifik itu mengeneralisasikan secara tidak relevan gitu dengan kompetensi ahli. Majelis, kami masih bertanya dalam koridor sains medis. Fatigue adalah kondisi biologis dan konsentrasi serta waktu untuk Tapi itu bukan relevan yang diperiksa oleh saksi ahli. Baik. Keberatan ditolak. Saudara ahli adalah dokter atau ahli yang memeriksa fungsi psikomotorik terdakwa sehingga yang kompeten menjelaskan dampak biologis dari fatigue. Silakan dijawab ahli. Oke, baik yang mulia. Sebenarnya secara medis ini fatigue atau kelelahan ekstrem ini memang dapat menurunkan konsentrasi seseorang dan memperlambat waktu reaksi motorik seseorang dalam merespon. Baik, ahli izin saya lanjutkan ya. Dalam konteks mengemudi, apakah keterlambatan waktu reaksi tersebut bisa berdampak pada kemampuan pengemudi dalam mengantisipasi kondisi lalu lintas di depannya? Keterlambatan reaksi tersebut memang dapat menghambat kemampuan seseorang pengemudi dalam mengantisipasi situasi di jalanan seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini adalah pertanyaan dari kami ya ahli. Berdasarkan keilmuan ahli, apakah kondisi fatigue yang dialami terdakwa itu dapat menjadi faktor yang berkontribusi? Interupsi majelis. Ini kenapa ya? Rekan jaksa penuntut umum tuh lagi-lagi begini opini. Kami hanya bertanya. Iya, oke. Saya jelaskan ya. Rekan jaksa penuntut umum. Penuntut umum diharapkan menghormati ruang sidang, sampaikan keberatan Anda tanpa emosi. Baik majelis. Rekan jaksa penuntut umum, tolong ya. Anda nih coba deh pikir. Ahli ini tuh nggak berada di TKP, nggak meriksa bangkai bus, nggak bisa memeriksa jarak pengereman gitu. Gimana mungkin sih dari ahli medis itu bisa menyimpulkan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas? Ini tuh kesimpulan hukum yang harusnya dikeluarkan oleh majelis hakim. Kami hanya bertanya sesuai dengan kami. Iya, bisa kayak gitu. Keberatan penasihat hukum dikabulkan. Saudara penuntut umum, pertanyaan Anda yang terakhir telah masuk ke materi pokok perkara mengenai penyebab kecelakaan, di mana itu di luar kapasitas keahlian medis saudara ahli. Saudara ahli tidak perlu menjawab pertanyaan terakhir tersebut. Silakan jaksa penuntut umum, ada pertanyaan lain? Tidak ada, majelis dari kami cukup. Baik, kepada ahli, keterangan saudara dianggap telah cukup dan saudara dapat meninggalkan ruang sidang dan dapat mengambil kartu identitas di meja panitia. Silakan. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada saksi lagi yang ingin dihadirkan dalam persidangan? Baik, dari kami sudah tidak ada majelis. Baik, karena agenda pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi dari penuntut umum dan penasihat hukum telah selesai dan akan dicatat hasil pemeriksaan pada berita acara sidang. Oleh karena itu, majelis hakim akan menunda sidang selama 1 minggu ke depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Bagaimana dari penuntut umum, penasihat hukum? Kami tidak keberatan majelis. Baiklah, berdasarkan kesepakatan sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2026 jam 10 dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum diperintahkan agar menghadapkan kembali terdakwa ke persidangan dan
alat bukti serta saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 220-B/2026 Subang atas nama terdakwa Joko Dimari pada hari ini Selasa 29 September 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari sesuai acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Apakah terdakwa siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya siap untuk memberikan keterangan hari ini. Baiklah, sebagaimana identitas saudara telah tertera jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, jelaskan secara runtut bagaimana peristiwa kecelakaan ini terjadi menurut saudara. Baik, sebenarnya saya izin ya yang mulia. Jadi pada saat itu ya, saya tuh bawa bisnya dari Bandung di Cirebon. Nah, sekitar di kilometer berapa itu saya lupa ya, 134 ya. Di Jalan Pamanukan itu memang kondisi jalannya sangat gelap dan penerangannya juga kurang karena waktunya itu sebelum subuh kayaknya gelap banget Bu. Jadi gelap banget yang mulia. Jadi pas saat di jalan Pamanukan itu memang kondisi jalan yang gelap, saya melihat memang sepeda motor korban di depan saya. Namun lagi karena kondisi jalan yang gelap, saya kurang fokus dan terlalu mengerem, jadi akhirnya saya menyenggol motor korban. Apakah saudara menyesali perbuatan saudara? Ya, saya sangat menyesal. Ya. Apakah saudara memahami bahwa sebagai pengemudi angkutan umum, tanggung jawab saudara tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga penumpang dan pengguna jalan lain? Ya, saya paham betul dan juga sadar dengan konsekuensi hukumnya. Baik, apakah hakim menuntut ada pertanyaan? Baik, saudara terdakwa. Jadi setelah kejadian tersebut, apakah yang saudara lakukan pertama kali? Jadi pada saat kejadian tersebut, saat saya nyadar saya sudah menyenggol motor korban, saya langsung berhenti dan mastiin itu bahwa kendaraan yang saya bawa memang sudah minggir dan saya langsung turun dari kemudi. Saya langsung bantu evakuasi korban juga ya. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah cukup lagi sudah saya. Baik, silakan hakim anggota 2, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Ada yang tulis. Saudara mengakui kelelahan saudara, tetapi saudara tetap mengemudi. Apakah menurut saudara itu tindakan hati-hati? Ya, saya akui itu memang saya tidak hati-hati ya. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara terdakwa telah menjadi sekaligus kurang lebih selama 15 tahun dan selama 15 tahun itu tidak pernah ada riwayat kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa? Iya betul Bu, saya udah jadi supir bus itu udah kurang lebih 15 tahun lah. Jadi ini juga pertama kali saya kecelakaan seperti ini kan. Baik, kemudian sebelum keberangkatan tanggal 17 Agustus 2026, apakah saudara diberi pilihan untuk menolak mengemudi apabila kondisinya memang tidak fit? Jadi seperti ini Bu, waktu saat sebelum saya memutuskan untuk mengemudi itu, saya memang diberi pilihan oleh atasan saya karena memang ada aturan juga. Namun karena pada saat itu atasan saya juga persuasif banget Bu untuk minta saya mengemudi. Jadi karena selain saya juga merasa sanggup, akhirnya saya mengemudi juga. Baik, jadi Anda merasa bahwa pilihan yang diberikan ini membuat Anda tidak bisa memilih gitu ya. Jadi dapat saya simpulkan, dapat dikatakan bahwa tekanan pekerjaan ini mempengaruhi keputusan saudara untuk tetap mengemudi meskipun waktu istirahat Anda tidak cukup, betul? Ya betul Bu, emang saat itu atasan saya memang benar-benar persuasif Bu. Baik, kita beralih kepada saat kejadian. Apakah kondisi jalan itu mendukung untuk Anda melihat secara jelas kendaraan di depan Anda itu ada? Pada saat itu memang gelap banget Bu, kondisi jalan, penerangan jalan juga kurang banget, jadi memang tidak mendukung saya untuk bisa fokus melihat jalan. Baik, berarti jadi ada kemungkinan juga bahwa korban ini tidak
Interupsi majelis. Pertanyaan yang diajukan oleh saudara penasihat hukum itu bersifat mengiring. Baik, interupsi diterima. Penasihat hukum perbaiki pertanyaan Anda. Baik, mohon maaf yang mulia, tapi tadi saya juga belum menyelesaikan pertanyaan saya. Tapi tidak apa. Baik, setelah kejadian, apakah saudara langsung berhenti dan memberikan pertolongan? Ya, saya langsung berhenti, saya turun dari kemudi saya langsung bantu korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, mungkin cukup dari kami majelis, terima kasih. Baik, selanjutnya pada penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Baik, terima kasih majelis. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui bahwa standar istirahat minimal pengemudi adalah 8 jam? Iya, saya mengetahui. Namun, faktanya saudara hanya beristirahat selama 4-5 jam. Dengan kondisi tersebut, apakah saudara menyadari bahwa kemampuan konsentrasi saudara itu menurun? Ya, memang saya akui saat itu saya cuma istirahat selama 4 jam, tapi karena lagi-lagi saya merasa mampu, jadi saya tetap jalan aja, saya tetap memberikan dosis tubuh, tapi memang kondisi keluarga saat itu memang mungkin mempengaruhi. Jadi benar bahwa saudara mengemudi dalam kondisi kelelahan? Ya, saya akui memang saat itu saya lelah. Baik, saya izin melanjutkan pertanyaan. Saudara terdakwa, bukankah sebagai pengemudi profesional, saudara wajib mengantisipasi setiap kemungkinan di jalan, termasuk kendaraan yang akan berbelok? Iya, saya tahu itu memang kewajiban saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterlambatan reaksi saudara adalah akibat kelalaian saudara. Keberatan majelis pertanyaan ini menyimpulkan. Baik, keberatan diterima. Jaksa penuntut umum diminta mengajukan pertanyaan, bukan kesimpulan. Baik majelis. Saudara telah memilih mengemudi meskipun mengetahui kondisi tidak ideal. Apakah itu keputusan pribadi saudara? Iya, memang itu keputusan pribadi saya, namun lagi-lagi itu karena ajakan dari atasan saya, jadi saya tetap mengemudi. Baik, terima kasih terdakwa, dari kami cukup majelis. Baik, untuk memperjelas keterangan saudara di persidangan hari ini, majelis ingin menegaskan beberapa hal. Apakah saudara tetap pada keterangan saudara? Ya, saya tetap pada keterangan yang sudah saya sampaikan. Apakah semua yang saudara terdakwa sampaikan pada hari ini berdasarkan pada apa yang saudara alami sendiri? Iya, itu semua benar-benar semua yang sudah saya alami dan rasakan sendiri pada saat itu yang mulia. Baik, kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada saksi atau ahli tambahan yang akan diperiksa di persidangan hari ini? Tidak ada majelis. Tidak ada majelis. Baik, untuk itu pemeriksaan telah selesai. Selanjutnya dipersilahkan kepada saudara penuntut umum untuk menyampaikan argumen penutup, dan setelahnya penasihat hukum dapat menyampaikan argumen penutup juga. Apakah penuntut umum sudah siap untuk menyampaikan argumen penutup? Sudah siap majelis. Baik, silahkan dibacakan. Baik, izin menyampaikan argumen penutup. Baik, izin majelis hakim yang mulia, penasihat hukum, saudara terdakwa serta hadirin yang kami hormati. Majelis hakim yang mulia, berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, penuntut umum berpendapat bahwa pembelaan penasihat hukum tidak dapat menggugurkan pembuktian yang telah diperoleh. Keterangan para saksi, ahli, alat bukti serta keterangan terdakwa sendiri telah menunjukkan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kondisi kelelahan, melebihi batas kecepatan yang ditentukan, dan lalai dalam mengantisipasi situasi lalu lintas sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berat. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan yang beralasan mengenai kesalahan terdakwa. Seluruh unsur pada pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, penuntut umum pada tuntutannya dan memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa Joko Dimari bersalah serta menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan yang telah diajukan. Demikian pernyataan penutup ini kami sampaikan. Terima kasih majelis. Baik, selanjutnya apakah penasihat hukum telah siap menyampaikan argumen penutup? Baik, kami telah siap majelis hakim. Baik, silakan dibacakan. Baik, majelis hakim yang terhormat, rekan jaksa penuntut umum, serta hadirin sidang yang kami hormati, setelah seluruh rangkaian dari pemeriksaan saksi, ahli-ahli dan juga pemeriksaan bukti lainnya, izinkan kami selaku penasihat hukum terdakwa Joko Dimari untuk menyampaikan argumentasi penutup. Majelis hakim yang mulia, berdasarkan seluruh rangkaian persidangan
Kemudian tabel ini juga diperkuat oleh keterangan ahli kami yaitu Dr. Hana Gunawan yang menyatakan terdakwa bersih dari pengaruh alkohol dan juga narkotika. Kemudian ahli juga menegaskan bahwa kondisi kelelahan apatik dari terdakwa ini tidak serta-merta menjadi penyebab tunggal, melainkan ada akumulasi faktor kompleks lain yang juga berkontribusi seperti buruknya pencahayaan jalan dan juga manuver mendadak dari pihak korban yang memotong jarak tangan terdakwa. Mengingat adanya keraguan yang beralasan mengenai kontribusi kesalahan di lapangan, maka berdasarkan asas in dubio pro reo, kami memohon demi keadilan yang substansif agar majelis hakim yang mulia dapat memeriksa fakta ini secara objektif dan juga menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Kepada saudara penuntut umum, kapan saudara siap untuk membacakan surat tuntutan kepada terdakwa? Baik, kami mohon kepada majelis untuk menunda sidang ini selama 2 minggu ke depan agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami. Baiklah, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ditunda 2 minggu ke depan? Keberatan majelis kami rasa 2 minggu terlalu lama. Baiklah, sidang hari ini kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dengan agenda pembacaan surat tuntutan ke jaksa penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 220-B/2026 Subang atas nama terdakwa Joko Dimari pada hari ini Selasa 6 Oktober 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah siap majelis. Baik, silahkan dibacakan. Baik, izin majelis kepada majelis hakim yang kami hormati serta penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Subang menyampaikan surat tuntutan kepada saudara Joko Dimari, identitas terdakwa, uraian dakwaan, fakta persidangan, analisis fakta, analisis yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk pertama menyatakan terdakwa Joko Dimari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan. Yang ketiga, menetapkan barang bukti dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini dibacakan. Kami izin menyerahkan salinan surat tuntutan kepada majelis hakim yang terhormat. Baik, silakan. Baik, kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Baik, untuk itu saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum? Betul majelis, kami akan mengajukan nota pembelaan dan untuk itu kami memohon waktu selama 1 minggu untuk mempersiapkannya. Bagaimana penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda selama 1 minggu? Kami bersedia majelis.
Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026 dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada jaksa penuntut umum kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang melanjutkan perkara pidana Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 220-PIT-B-2026-PN Subang atas nama terdakwa Joko Dimari pada hari ini Selasa 13 Oktober 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa. Apakah saudara telah siap dengan jawaban Anda? Kami sudah siap, Majelis Hakim. Baik, silakan dibacakan. Baik, saya izin membacakan nota pembelaan atau pledoi perkara nomor PDM 058-SPP-FPP-2-09-2026. Melalui nota pembelaan ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan keras atas tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun atas dakwaan yang melanggar pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan fakta persidangan, kecelakaan lalu lintas pada 17 Agustus 2026 di Jalan Raya Pamanukan murni merupakan musibah akibat akumulasi faktor eksternal, bukan karena kelalaian tunggal atau lupa dan atau niat jahat dari terdakwa. Hasil visum dari Dr. Hana Gunawan dan uji laboratorium secara tegas membuktikan bahwa terdakwa berada dalam kesadaran yang penuh dan juga negatif dari pengaruh alkohol ataupun narkotika. Penurunan kewaspadaan yang dialami terdakwa merupakan kondisi kelelahan fisik yang tidak dapat dihindarkan akibat dari faktor sistem kerja perusahaan. Saksi Lira Kirana selaku pihak manajemen membenarkan bahwa terdakwa dipaksa tetap mengemudi dan hanya diberi waktu istirahat 4 hingga 5 jam karena adanya keterlambatan kru pengganti, di mana hal tersebut juga jelas melanggar standar keselamatan kerja internal yang mewajibkan istirahat minimal itu 8 jam. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Kemudian mengingat jarak pandang yang terbatas juga serta ruang yang sudah terlampau dekat, terdakwa telah melakukan upaya maksimal berupa pengereman darurat menggunakan fasilitas bus yang laik jalan. Namun benturan tetap tidak dapat dihindarkan. Adapun kelebihan kecepatan bus sebesar 85 km yang melebihi dari batas maksimum dinilai sangat minimal dan bukan merupakan penyebab utama dari kecelakaan. Oleh karena itu, hubungan sebab akibat kecelakaan ini melibatkan kelalaian manajemen dan juga pergerakan korban sendiri, sehingga unsur kelalaian dalam dakwaan prima yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berkenan menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa Joko Dimari terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya berdasarkan pasal 310 ayat 2 UU LAJ dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yakni terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mengakui perbuatan dan juga menyesal, belum pernah dihukum dan juga memiliki rekam jejak bersih selama 15 tahun bekerja, serta kondisi kelelahan fisik murni dipicu oleh sistem kerja paksa dari perusahaan sendiri. Serta kami memohon untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa serta membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah pledoi ini kami sampaikan dan dengan niat baik untuk mencari keadilan yang berketuhanan. Semoga niat baik kami mendapatkan perhatian layak dari Majelis Hakim yang mulia. Terima kasih. Karena nota pembelaan telah dibacakan oleh penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan replik atas nota pembelaan tersebut? Izin akan mengajukan replik atas nota pembelaan tersebut. Kami mohon waktu selama 1 minggu untuk mempersiapkan. Baik, bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda selama 1 minggu? Baik, Majelis kami setuju sidang ditunda selama 1 minggu. Baik, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 dengan agenda acara pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum kami perintahkan untuk
Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 220/Pit-B/2026 Subang atas nama terdakwa Joko Dimari pada hari ini Selasa 20 Oktober 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara sudah siap membacakan replik Anda? Sudah siap, Majelis. Baik, silakan dibacakan. Baik, mohon izin untuk membacakan replik Majelis. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum tetap menolak seluruh dalil pembelaan penasihat hukum terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan para saksi dan ahli telah membuktikan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kondisi kelelahan yang mengakibatkan menurunnya konsentrasi dan juga kewaspadaan. Selain itu, telah terbukti bahwa korban mengalami luka berat akibat kecelakaan yang disebabkan oleh terdakwa. Dengan demikian, seluruh unsur pada pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dalil pembelaan tidak beralasan untuk diterima. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan semula dan memohon kepada majelis hakim untuk menolak nota pembelaan penasihat hukum terdakwa serta menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan dan tuntutan yang telah diajukan. Demikian replik dibacakan. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya izin memberikan salinan replik kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Silakan. Baik. Demikian replik yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum? Baik, bagaimana penasihat hukum apakah akan mengajukan duplik atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum? Betul, majelis kami akan mengajukan duplik dan kami meminta untuk waktu 1 minggu untuk mengajukan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda selama 1 minggu? Baik, majelis kami setuju sidang ini ditunda selama 1 minggu. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026 dengan agenda acara pembacaan duplik dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada jaksa penuntut umum kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan dupliknya pada hari sidang yang telah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 220/Pit-B/2026 Subang atas nama terdakwa Joko Dimari pada hari ini Selasa 20 Oktober 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik oleh penasihat hukum terdakwa. Apakah saudara sudah siap membacakannya? Sudah siap, majelis. Baik, silakan dibacakan. Baik, izin untuk membacakan duplik majelis hakim bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam nota pembelaan sebelumnya, secara sah dan meyakinkan terdakwa Joko Dimari tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pindah pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena tidak bisa dibuktikan oleh rekan jasa penuntut umum sehingga unsur pasal tersebut tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan atas keterangan saksi Rizal Maulana tentang mengusap wajah yang dimana hal tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan parameter kelalaian, melainkan sebuah reaksi manusiawi yang tidak secara otomatis menghilangkan kefokusan. Bahwa mengenai waktu istirahat selama 4 jam yang diterangkan oleh saksi Lila Kirana, terdakwa telah menjalankan tugasnya sesuai instruksi perusahaan dan merasa dalam kondisi layak mengemudi saat keberangkatan, sehingga tidak ada unsur mensrea atau niat jahat untuk mencelakai orang lain. Bahwa keterangan ahli Firman Syahputra mengenai kelelahan akibat mikroslip hanyalah sebuah
sebuah kemungkinan teoris yang bersifat umum, namun tidak serta-merta dapat diterapkan sebagai fakta hukum dalam perkara akwo. Jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan secara klinis bahwa pada detik terjadinya kecelakaan, terdakwa benar-benar mengalami mikrosek. Bahwa kami tidak menyangkal mengenai adanya kondisi luka berat sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi Dr. Elizabeth Caroline. Namun jika kelalaian tersebut tidak terbukti karena kelalaian, maka luka berat yang dialami korban tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pidana kepada terdakwa. Bahwa oleh karena unsur kelalaian atau kealpaan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tidak terpenuhi dan tidak terbukti di persidangan, melainkan terbukti sebagai faktor teknis, maka secara unsur akibat hukum berupa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak terpenuhi dan tidak terbukti pula secara hukum. Sekian Dr. Membacakan izin untuk memberikan salinan berkas publik kepada Yang Mulia dan rekan-rekan pelaku. Baik, silakan. Baik, karena duplik telah dibacakan oleh penasihat hukum dan oleh karena proses jawab telah selesai, maka sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan dan sidang ini ditunda selama 2 minggu ke depan pada hari Selasa tanggal 3 November 2026 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim dan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili pidana nomor 220/PIT/2026/PN Subang atas nama terdakwa Joko Dimari pada hari ini Selasa 3 November 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada terdakwa dan penasihat hukum serta jaksa penuntut umum dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Demi ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang mengadili menyatakan terdakwa Joko Dimari tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka sebagaimana dalam dakwaan subsidiary, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah 2 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit kendaraan bus antar kota antar provinsi milik Jaya Utama Group dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa. 1 unit sepeda motor milik korban Yuliana dikembalikan kepada saksi korban Yuliana. Data hasil analisis tekograf dan GPS kecepatan kendaraan 85 km per jam, 1 lembar visum et repertum nomor 445/RSUD Subang -8 Romawi 2026. Hasil pemeriksaan tes alkohol 0,00% dan hasil uji laboratorium narkotika negatif. Hasil tes kebugaran psikomotor vigilance test tetap terlampir dalam berkas perkara. Lalu membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober 2026 oleh Alta Zakya Albar, SHMH
didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Fareza Haidir Kamil SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Hansa Hayonisa Mumtaz SH dan Najwa Lufiana Has SH, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Subang, terdakwa Joko Dimari dan para penasihat hukumnya. Baik, saudara terdakwa, apakah mengerti dan isi dan maksud putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Baik, saudara memiliki hak untuk menerima pikir-pikir atau mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 7 hari. Hak mana yang akan saudara pilih? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan upaya banding atas putusan yang telah dibacakan majelis hakim? Dan setelah berdiskusi, kami sepertinya akan pikir-pikir terlebih dahulu, majelis. Baiklah, dengan demikian sidang perkara pidana nomor 220/PIP/2026/PN Subang atas nama terdakwa Joko Dimari dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 220/B/2026/PN Subang menyatakan telah atas terdakwa Joko Dimari dinyatakan telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang hari ini, mohon. Demikianlah praktek peradilan umum pidana yang telah kami praktekkan di kelompok 2 dinyatakan telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.